Jokowi sekarang juga. Kami menggalang konsolidasi dan teklap, lalu kita akan melakukan aksi, dan aksi ini merupakan aksi semangat kita, bukan aksi terakhir kita kawan. Tentu hal ini direspon juga sama kawan-kawan di daerah, dan kami memanggil kawan-kawan di daerah untuk mengadakan konsolidasi, baik itu aksi terpusat maupun aksi tersebar di seluruh daerah. Usai para guru besar se-Indonesia mengkritik Presiden Jokowi, kini giliran mahasiswa yang turun ke jalan menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo. Akankah tudingan partisan dan agitasi masih saja ditudingkan pihak istana pada mahasiswa yang turun ke jalan? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Media BMSI, mahasiswa STAI Al-Hikmah Jakarta, Rekner Angga. Kemudian ada alumni Universitas Pendidikan Indonesia Ilyasa Ali Husni, dan juga ada kritikus politik Faisal Assegaf. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Dan Mas Angga dan Mas Ali Husni, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal, aspirasi dari Civitas Akademika guru besar kemudian akhirnya diikuti oleh mahasiswa. Dan kemudian akhirnya mereka mulai turun ke jalan dan jumlahnya juga mulai tidak sedikit nih, Bang Faisal. Tanggapan Anda bagaimana dengan gerakan mahasiswa ini? Ini satu gerakan yang sudah big fire, sudah agak susah untuk dibendung. Terlebih istana menyemburkan berbagai tuduhan kepada gerakan-gerakan moral kampus itu dengan mengatakan partisan, ditunggangi kepentingan politik. Yeah. Saya mengamati ini satu tuduhan yang serius dan membuat makin marah. Bukan lagi pada level guru besar, tapi sudah turun kepada kelompok rektorat, dosen, dan perangkat-perangkat elemen gerakan mahasiswa ini tersadarkan. Karena memang harus diakui bahwa ketiga suara-suara kritis terhadap kekuasaan di ruang demokrasi itu sesuatu yang wajar saja. Yeah. Hanya ketiga ini ditanggapi dengan cara ngeyel, ngeles beberapa menteri yang berdiri membela kepentingan Jokowi itu berlebihan. Sehingga api ini menjadi tambah besar. Kalau istilah saya di awal itu, yang dikhawatirkan ketiga laju kecurangan dalam konsolidasi demokrasi ini dirusaki oleh tangan-tangan kekuasaan, maka realitas ini akan muncul kan. Ini sudah diprediksi. Yeah. Dan apakah gelombang ini berhenti? Menurut saya tidak. Ini bukan lagi gerakan moral yang wajar, tapi satu pertarungan di mana seluruh sivitas akademis berdiri dan hadir mewakili nurani dan aspirasi rakyat untuk menegaskan perlawanan mereka terhadap dinasti politik Jokowi. Nah, kalau sudah dinasti politik, berarti kesadaran rakyat ini tidak berhadapan dengan tentara, dengan polisi, dengan partai politik, tapi fokus mereka adalah Jokowi dan keluarga inti. Dan itu ulang-ulang kan disampaikan oleh mahasiswa. Mereka kecewa bagaimana istana disalahgunakan kewenangannya oleh kekuasaan Jokowi dalam paket dinastinya untuk menghancurkan Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang terkonfirmasi lagi lewat sidang DKPP di KPU bahwa Gibran itu dianggap bermasalah di dalam proses pendaftaran sehingga menyeret para ketua KPU dan anggota-anggotanya. Oke, tapi sampai ke tanggal 14 Februari nanti menurut Bang Faisal gerakan mahasiswa ini akan semakin besar? Iya, jadi kalau kita lihat kan ada dua kanal gerakan ini. Kesadaran yang masuk pada kanal konstitusi yaitu rakyat menggunakan hak elektoralnya pada momentum tanggal 14 Februari. Ini terkonsolidasi secara damai, secara konstruktif. Diikuti oleh gerakan kesadaran moral non-elektoral. Dua-dua ini sebenarnya satu isu saja. Sangat mencemaskan praktik pemilu curang. Jadi ada common enemy. Nah, apakah kedua kekuatan ini akan saling bersinergi? Kemungkinan bisa terjadi. Kalau dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi dan seluruh partai politik yang ada di lingkaran kekuasaan masih terus melegalkan, melenggangkan satu praktik politik cawe-cawe yang mengancam proses demokrasi, maka dua kekuatan ini bisa bergabung. Bisa kemungkinan tidak terjadi pemilu, bisa chaos. Bisa chaos. Saya ke Mas Rekner Angga. Mas Angga, kenapa kemudian akhirnya teman-teman mahasiswa tergerak untuk kemudian turun ke jalan begitu? Iya, oke, terima kasih. Yang pertama, kita merasakan keresahan yang sangat amat dalam terhadap kondisi pepolitikan dan demokrasi Indonesia pada saat ini. Gitu.
di mana Presiden Joko Widodo memperlihatkan gerak-gerik tanda-tanda nyata bahwa dia memihak kepada salah satu paslon, dan ini yang sangat kita wanti-wanti. Dan ini sangat kita wanti-wanti. Kenapa? Ketika Presiden Joko Widodo dengan segala perangkat kenegaraan yang super besar itu kemudian memihak kepada salah satu paslon, maka ini tidak akan tercipta asas pemilu yang kita sepakati, yaitu jujur dan adil. Maka ini tidak akan tercipta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menginginkan Presiden Jokowi ini keluar dari permainan, exit the game, keluar dari permainan. Jangan lagi bermain-main, menari-nari di atas kontestasi yang sebenarnya ini adalah pesta 5 tahunan untuk rakyat gitu, untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan gitu. Dan kita ingat bahwa agenda reformasi itu salah satunya untuk melibas habis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan bagaimana kita lihat juga di pemerintahan Presiden Jokowi ini, korupsi semakin merajalela, kolusi, dan sebentar lagi Presiden Joko Widodo dengan hasrat kekuasaannya itu kita lihat sebagai mahasiswa ini ingin melanggengkan nepotisme di Indonesia. Oke lah, kita katakan bahwa nepotisme itu sudah ada sejak lama di Indonesia. Tapi ini baru pertama kali sebegitu besarnya terjadi di zaman Presiden Joko Widodo dengan segala paksaan-paksaan yang dia perbuat dengan kroni-kroninya. Dan kami sakit hati, kami sampaikan sakit hati ketika gerakan kami dibilang gerakan partisan, gerakan yang ditunggangi. Kemudian gerakan kami dianggap noise, bukan voice gitu. Maka kita ingatkan kepada masyarakat sekalian, dan terkhusus orang-orang di Istana Negara, gerakan kami konsisten. Gerakan kami konsisten menolak nepotisme dalam kenegaraan. Pada tanggal 20 Oktober, beberapa hari setelah putusan MK itu diketok, dan kita sudah mencium bau-bau pelanggaran di situ. Kita turun aksi 20 Oktober, 3.000 mahasiswa turun tumpah ruah di Patung Kuda. Dan kemudian apa? Nggak ada didengar. Memang pada dasarnya, memang sedari awal, pemerintah di orang-orang di istana ini selalu menganggap suara mahasiswa yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka dianggap noise. Tidak dianggap. Gitu. Maka kita ingatkan sekali lagi bahwa demokrasi itu bukan hanya suara yang didengarkan, tapi suara yang dipertimbangkan. Maka selama Presiden Joko Widodo ini dengan kroni-kroninya ini menjabat, suara mahasiswa itu selalu dipandang suara yang nomor sekian. Maka ketika guru-guru besar ini juga ikut bersuara, maka ini sebagai alarm paling darurat lah kita katakan dengan kondisi demokrasi yang ada pada saat ini. Dan kita tahu, Mas Angga, kita akan dengarkan kembali ya pernyataan dari staf khusus Istana Presiden Ari Dwi Payana berikut ini. Bisa mencermati akhir-akhir ini tahun politik adalah jelang pemilu pasti dimunculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini, dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Saya kira itu dalam perspektif demokrasi sesuatu yang wajar saja. Saya ke Mas Ali Husni. Mas Ali Husni, ada yang meragukan kemurnian dari gerakan-gerakan mahasiswa ini. Tanggapan Anda? Ya, sangat disayangilah pada akhirnya jika pada akhirnya ada yang tidak ada satu sentimen atau tendensi kepada gerakan mahasiswa, utamanya melihat tadi ada statement bahwa padanya gerakan ini partisan dan lain-lain, sangat pada akhirnya sangat miris lah, tidak bisa melihat padanya kemurnian dari gerakan mahasiswa. Bahkan kalau kita melihat gerakan ini merupakan gerakan akumulasi, gerakan padanya kemuakan yang itu paruakan ke jalanan di tahun 2024 ini merupakan kemuakan bersama kita. Kita berjuang dari tahun 2018 menolak adanya undang-undang MD3, 2019 merupakan gerakan besar ketika amanah reformasi di korupsi, 2020 undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba. Jadi kalau kita lihat jika ada yang sedikit yang menilai gitu bahwa gerakan mahasiswa tidak murni, gerakan mahasiswa gerakan partisan, itu salah besar. Jika pada akhirnya kita lihat negara kita kehidupan berdemokrasinya, kehidupan bernegaranya lebih baik, ada bendera universitas seluruh kampus Indonesia terus berjalan baik di tahun 98 ataupun 66. Bahwa kita lihat pokoknya kita
turun ke jalan adalah menjalankan hakikat kita sebagai mahasiswa intelektual dan moral. Hakikatnya keilmuan adalah membela dan melakukan keadilan. Jika pada akhirnya ada suatu kejanggalan, adanya suatu keserampangan, ugal-ugalan dari satu rejim, ya kita turun ke jalan merupakan panggilan dari hati karena kita merupakan moral force, kita merupakan sosial kontrol. Jadi saya sangat sedih ya jika ada statement bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi, gerakan mahasiswa itu merupakan partisan, apalagi di momentum politik sangat pada akhirnya ada kekeliruan ataupun kesesatan dalam berpikir. Saya yang belum pernah menjadi mahasiswa aja, saya yang pada akhirnya bangsa ini pun demokrasinya lebih baik, ada mahasiswa di sana di dalam perjuangan yang lebih baik kita lakukan bersama-sama. Jadi kurang lebihnya seperti itu, bahwa kita menjalankan hakikat sebagai mahasiswa intelektual dan moral, menjalankan keilmuan kita untuk membela kebenaran dan menekan keadilan, dan kita menjalankan asas prinsip fungsi kampus yang termaktub di dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa mahasiswa harus berpihak kepada masyarakat ekonomi kurang mampu, dan kampus harus menjadi benteng pembebasan, benteng keadilan, seperti itu. Oke, saya kembali kepada Mas Angga. Mas Angga, kenapa kemudian tuntutan dari teman-teman mahasiswa ini adalah untuk pemakzulan Joko Widodo? Kenapa kemudian akhirnya ke arah situ? Apakah memang potensi-potensi pelanggaran isyarat-isyarat kedukungan Jokowi kepada paslon tertentu ini memang sudah pantas untuk dimakzulkan, Mas Angga? Oke, begini. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu bahwa memang diatur soal bagaimana misalkan presiden ingin berkampanye gitu. Ya pada intinya, pada substansinya, presiden itu harus meletakkan jabatannya. Entah itu namanya dimakzulkan, entah itu namanya harus cuti, entah itu namanya harus berhenti atau memberhentikan diri. Itu pada intinya presiden, pada intinya kami sampaikan presiden harus keluar dari permainan ini, begitu. Dan jika tidak keluar, maka apa yang ingin dicita-citakan oleh rakyat Indonesia melalui asas pemilu itu jujur dan adil, maka itu tidak akan tercipta. Maka jika dibilang ini adalah gerakan partisan karena hanya muncul ketika menjelang pemilu, maka ini sangat salah. Maka ini menandakan bahwa istana tidak pernah memperhatikan gerakan mahasiswa. Maka ini menandakan dengan nyata bahwa pihak istana selalu menganggap remeh gerakan mahasiswa. Maka inilah saatnya bahwa istana harus kita beri paham. Kita harus kasih paham bahwa gerakan mahasiswa itu tidak hanya muncul menjelang pemilu atau menjelang pencoblosan. Karena kami sungguh sakit hati ketika dibilang gerakan ini partisan. Dan pada intinya kami sampaikan Presiden Joko Widodo harus keluar dari permainan karena berbagai kecacatan, berbagai inkonsistensi yang beliau lakukan, berbagai gerak-gerik yang beliau lakukan, apalagi politisasi bansos yang beliau masifkan di awal Februari ini sangat menandakan bahwa demokrasi kita sungguh sangat terancam. Begitu. Baik, apakah mungkin kemudian dimakzulkan? Saya akan tanya kepada Bang Faisal. Nanti kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali. Kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada, berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Kembali bersama kami di Prime Time News, Bang Faisal sebagai salah satu inisiator pemakzulan Presiden Joko Widodo. Apakah mungkin Pak Jokowi dimakzulkan sebelum masa jabatannya berakhir? Ya kalau secara moral sebenarnya Jokowi ini sudah dimakzulkan. Sudah dilucuti oleh semangat gerakan mahasiswa yang melancarkan kemarahan. Tetapi secara politik memang mekanisme itu kan tidak bekerja. Itu hak dari partai politik. Dan saya yakin dan percaya partai politik juga membaca situasi yang genting saat ini. Karena ini demo-demo menurut saya tidak lazim. Muncul hanya beberapa saat waktu yang dekat menjelang pencoblosan.
Ini sangat menimbulkan banyak kalkulasi, spekulasi di sana. Sehingga bisa dikatakan ini satu situasi darurat. Oleh sebab itu istana yang melancarkan tuduhan-tuduhan sesat kepada kampus itu harus dihentikan. Tapi agak susah juga mereka hentikan karena memang istana dan kelompok-kelompok pro dinasti politik ini terlalu jauh memberikan pembelaan, dukungan, seluruh sumber daya diarahkan kepada kepentingan politik dinasti sehingga mereka buta, mereka tuli terhadap reaksi-reaksi moral yang muncul di luar. Ada tidak bisa yang dilakukan oleh pihak istana untuk meredam gerakan mahasiswa? Tidak bisa meredam karena memang kalau dilihat isu kecurangan ini sudah satu paket. Yang memberikan kesepakatan bersama dalam pemufakatan jahat di lingkaran istana. Karena ini menyangkut anak raja, anak presiden yang sejak awal memang didesain untuk menabrak semua aturan, menabrak konstitusi, apalagi suara-suara dari kampus. Tetapi harus diingatkan, kita menghimbau kepada TNI dan Polri untuk tidak terlalu jauh terjebak dalam kepentingan pribadi Jokowi dan keluarganya. Karena ini jelas-jelas gerakan rakyat, gerakan mahasiswa melawan aktor dinasti politik yang tidak ada hubungannya dengan negara. Jadi melawan satu kelompok yang dianggap atau disimpulkan sebagai perusak demokrasi. Anda khawatir ada bentuk-bentuk intimidasi, Bang Faisal? Kalau saya lihat intimidasi yang berkembang di ruang publik yang disuarakan oleh berbagai para tokoh besar dan guru-guru besar ya, tokoh dan guru besar, mahasiswa, itu masih oknum. Kelembagaan belum. Saya belum percaya TNI Polri berani melakukan intimidasi demi melindungi politik dinasti. Oleh sebab itu kita menghimbau tentara, polisi jangan mau terjebak dalam permainan dinasti politik. Saya akan nanti tanyakan kepada teman-teman mahasiswa ada tidak intimidasi yang diberikan kepada teman-teman mahasiswa, tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berikut ini. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Ya, kayak apa ya? Dulu kan orang mau melakukan penetrasi, membuat agitasi ke kampus, ke adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Teriak-teriak kecil Pak. Ada yang ngatur Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini. Ya. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku, kita ini besar di jalan. Gimana kita gak paham kayak gini-ginian? Mas Ali Husni, komentar dari Menteri Investasi yang mengaku mantan BEM mahasiswa begitu, menganggap bahwa ada skenario begitu di balik gerakan-gerakan civitas akademisi ini. Tanggapan Anda, Mas Ali? Wah, sangat apa ya, konyol lah gitu. Bang Bahlil sebagai mantan aktivis, Bang Bahlil mantan aktivis juga di Ekstra dari Cipayung. Hari ini banyak sekali narasi-narasi yang membuat kita terreduksi gitu, terdisorientasi. Cuman pastikan bahwa gerakan mahasiswa akan terus hidup, akan terus menyala karena kampus merupakan benteng pembebasan, karena kampus merupakan ruang pada akhirnya memberikan kritik-kritik pada kekuasaan. Menanggapi statement Bahlil saya rasa sangat apa ya, tidak memberikan suatu nilai yang baik kepada adik-adiknya mungkin di Payung ataupun kepada adik-adiknya yang hari ini sedang berjuang. Jadi saya rasa tidak melihat sosok kenegarawanan lah, melihat mahasiswa hari turun ke jalan, masyarakat, LSM dan lain-lain seperti. Jadi sangat miris gitu, melihat Bang Bahlil sebagai mantan aktivis membicarakan bahwa gerakan mahasiswa tidak murni, gerakan mahasiswa partisan. Ya tunggu saja bahwa pada akhirnya gerakan mahasiswa ini akan lebih masif, gerakan rakyat ini akan saling berkolaborasi dengan mahasiswa, bahwa pada akhirnya keadilan akan terus hidup. Seperti itu. Ya, saya ke Mas Angga sekalian menanggapi pernyataan Bahlil tadi. Ada tidak sih kemudian hal yang mungkin bisa disampaikan oleh pihak istana untuk meredam? Kemarin kan juga Pak Jokowi sudah mengatakan ya dia tidak akan berkampanye begitu. Nah, apakah kemudian pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan harapan mahasiswa, Mas Angga? Oke, yang pertama apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil soal gerakan ini tidak murni dan lain sebagainya, ditunggangi partisan, maka jika dibilang Pak Bahlil adalah mantan aktivis, ya kita hormati itu. Yang pertama. Kemudian, kalau jika dibilang dia menuduh bahwa gerakan mahasiswa kali ini adalah tidak murni, ya silakan dibuktikan aja. Kan dia kan mantan aktivis. Gimana cara buktikan gerakan itu tidak murni?
Itu yang pertama. Kemudian soal presiden tidak akan berkampanye. Sebenarnya ini kita sudah sangat kenyang dengan gaya komunikasi Pak Jokowi yang menerapkan rumus. Kalau dia bilang A, berarti B. Kalau bilang B, berarti A. Selalu terjadi inkonsistensi. Selalu terjadi inkonsistensi. Beliau soal revisi UU ITE yang katanya akan melindungi di percakapan di media sosial, tiba-tiba malah digunakan oleh anggota kabinetnya sendiri untuk membungkam aktivis demokrasi. Ini kan inkonsistensi, dan kemudian beliau pernah bilang tidak akan bercawe-cawe. Ini kita peringatkan lagi. Pak Jokowi pernah bilang tidak akan bercawe-cawe di depan media. Itu sangat jelas. Dan kemudian apa? Beberapa selang waktu dia bercawe-cawe. Dia bilang apa salahnya cawe-cawe dan lain sebagainya. Dan saat ini beliau bilang tidak akan berkampanye. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, makan bersama dengan Pak Prabowo di depan media, itu dipamerkan, jelas-jelas dipamerkan sebagai kampanye terselubung. Begitu. Jadi saya kira rakyat dan mahasiswa ini sudah sangat kenyang dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, dan kami sangat paham jika Pak Jokowi itu kalimatnya selalu mengalami inkonsistensi. Hari ini bilang A, mungkin beberapa waktu kemudian akan bilang B. Dan soal kampanye, kita sudah sangat melihat bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan kampanye terselubung, dimulai dari politisasi bansos, dan kemudian dipamerkan di depan media dia bersama salah satu paslon atau salah satu kubu dari kontestan pemilu 2024. Mungkin seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi sungguh sangat tidak menjawab apa yang diinginkan mahasiswa. Mas Ali Husni, apakah gerakan-gerakan mahasiswa ini baru akan selesai ketika Presiden Joko Widodo sudah dimakzulkan? Ya, intinya berbicara gerakan mahasiswa bukan gerakan yang temporer, bukan gerakan yang statis. Kita mempunyai suatu cita-cita bersama, kita mempunyai suatu spirit generasi bahwa memang ada sedikit hal yang mundur dalam tekanan demokrasi Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kalau kita lihat kenapa kita dari 2018 sampai hari ini kita melakukan demonstrasi jalanan, karena adanya suatu upaya bagaimana bangsa ini berjalan, negara ini bisa melindungi, disejahterakan, mencerdaskan tapi dunia dan keadilan sosial. Kita ingin negara hadir menjadi roh objektif bagi masyarakatnya. Kita ingin suprastruktur politik negara itu ada check and balance-nya. Kita ingin infrastruktur politik negara dan seluruh rakyat sipil itu terlibat dalam partisipasi publik. Jadi yang kita harapkan bukan hanya pada ini Jokowi nanti dimakzulkan secara konstitusional ataupun inkonstitusional, tapi yang kita harapkan ada suatu semangat terbarukan, ada suatu hal yang menciptakan suatu perubahan di negeri ini. Kita ingin adanya suatu manifestasi bersama agar ada keterarahan dalam bernegara, tidak ingin terjadi lagi suatu fase-fase yang ya demokrasi sudah ada titik kulminasinya, kita tidak ingin adanya suatu penurunan dalam suatu kehidupan bangsa negara, makanya kita ingin adanya suatu hal yang lebih besar lagi ke depannya, utamanya agar ruang-ruang sipil tidak dibatasi dan harapannya bangsa ini dan negara ini bisa berjalan sesuai dengan hakikatnya, seperti itu. Jadi gerakan tidak akan terus berhenti. Baik, kita tunda dulu diskusinya, kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib berikut ini. Kembali bersama kami di Prime Time News, kembali kita lanjutkan. Bang Faisal, tadi mahasiswa sudah menyampaikan niatnya dan keseriusannya begitu ya untuk kemudian menyampaikan aspirasinya. Tapi tadi Anda juga mengatakan ada potensi terjadinya chaos. Nah ini kenapa kemudian bisa terjadi chaos? Ya karena agenda nasional yang sangat kritis, sangat strategis, sangat sensitif, itu pada tanggal 14 Februari. Dan gelombang-gelombang konsolidasi election elektoral ini kan serius oleh partisipasi rakyat yang juga cemas soal ancaman pemilu curang. Nah, bahasa ancaman pemilu curang ini juga kan muncul sebagai lokomotif isu di kanal gerakan mahasiswa kampus. Nah, kalau ini kemudian Jokowi masih terus-menerus memaksakan intervensi kekuasaan terhadap pelaksanaan pemilu ini, maka yang dikhawatirkan dua kekuatan ini akan menyatu. Nah, kecemasan ini masih terus dibaca oleh kalangan elit, kalangan akademisi. Tetapi banyak pihak yang saya baca hampir di seluruh kanal media sosial, mereka sudah lihat ujung dari pertarungan antara gerakan moral kampus dan kekuasaan dinasti ini mengalami kebuntuan. Terlebih muncul kan para badut-badut politik seperti, mohon maaf, seperti Bahlil ini kan tidak mencerminkan
karakter pejabat publik yang berbicara, merespon atau bersimpati terhadap suara aspirasi rakyat. Jadi salah satu yang membuat api ini semakin besar itu juga kelompok-kelompok yang ada di lingkaran kekuasaan. Para pembantu presiden ini kan mereka menganggap mengelola negara ini seperti di dalam satu politik gorong-gorong, dalam dunia sepi, yang seolah-olah kalau suara kritik itu datang dari dunia akademisi langsung dituduh. Ini tuduhan-tuduhan seperti ini ditunggangi, ini ada permainan kotor politik di sana. Ini satu kejahatan di dalam kata-kata yang tidak wajar disampaikan. Karena Bahlil maupun Jokowi dan seluruh pendukung dinasti politik yang ada di istana harus sadar. Kampus ini memiliki otoritas moral sebagai agen perubahan, sebagai kekuatan intelektual di dalam fondasi demokrasi. Kalau demokrasi itu diacak-acak oleh dinasti politik, wajar dong. Guru besar turun, dosen marah, mahasiswa beramai-ramai merespon situasi ini. Mestinya ini sejak awal Jokowi menyampaikan permohonan maaf terbuka. Kenapa? Karena reaksi ini dipantik oleh perilaku kekuasaan politik Jokowi itu. Di mana tampil secara vulgar, tampil secara superior, ingin untuk mengintervensi demokrasi demi kepentingan anaknya. Ini satu bacaan yang bukan hanya dunia kampus. Orang pada level di bawah pun itu akan menangkap pesan yang kuat. Kekuasaan dinasti politik bersekutu secara jahat, menggunakan ruang demokrasi untuk melancarkan kekuasaan di dalam demokrasi. Hasilnya marah kan sekarang. Apakah api ini kecil? Menurut saya tidak. Saya punya naluri sebagai aktivis. Saya melihat gerakan ini beda dengan 98. Kalau gerakan 98 itu kan kelompok-kelompok kita, elemen mahasiswa, kemudian diikuti oleh para dosen dan guru besar. Hari ini tidak. Tidak ada jarak. Tiba-tiba serentak terjadi konsolidasi moral di kalangan guru besar di seluruh Indonesia. Seolah-olah mengirim pesan yang kuat kepada adik-adik mahasiswa, kepada rakyat. Saatnya mahasiswa dan rakyat bergandeng tangan turun ke jalan, lawan dinasti politik. Itu yang kemudian terjadi ya? Ini tidak bisa lagi dibendung. Maka ujungnya bisa diprediksi. Kalau tanggal 14 Februari nanti Jokowi masih melakukan kecurangan, pemakzulan akan terjadi. Terakhir kepada Mas Angga dan Mas Ali Husni. Mas Angga, kalau misalnya Pak Presiden tidak menunjukkan perubahan begitu, terus menunjukkan adanya keberpihakan terhadap salah satu paslon, kira-kira mahasiswa akan melakukan apa? Mas Angga, silakan. Pada saat ini kami setelah aksi tadi sebenarnya tujuan kita ke depan Istana Negara, tapi oleh aparat kepolisian lagi-lagi dihadang hanya sampai ke Patung Kuda. Kemudian kita melaksanakan mimbar bebas di situ, dan pada saat ini sore ini kita masih melaksanakan konsolidasi di sekitaran daerah Jakarta. Bagaimana hasilnya? Pada intinya sense dari mahasiswa pada semuanya ini merasa geram dengan kondisi perpolitikan dan demokrasi yang terus terdegradasi. Dan mahasiswa tahu betul indeks demokrasi itu terus menurun, bahkan menyentuh angka atau klasifikasi demokrasi cacat. Dan ini yang terus kita diskusikan bagaimana hasilnya, dan kita terus memantau bagaimana pergerakan Pak Jokowi sampai nanti pemilu 14 Februari 2024. Tetapi yang perlu diingat bahwa gerakan mahasiswa ini, meskipun memang kita saat ini panas, tapi kita akan terus mengawal proses demokrasi yang ada gitu. Dan kita peringatkan kepada istana, jangan berhenti untuk menganggap suara mahasiswa, apalagi suara guru besar sebagai noise, sebagai suara yang tidak patut dipertimbangkan. Ini jika terus-terusan sikap istana seperti ini, maka kami mahasiswa ini akan terus merasa geram dan tidak akan dingin terhadap istana. Sikap kita tidak akan dingin terhadap istana di sana gitu. Dan kemudian kalau kita apa yang dilakukan Pak Jokowi ini dan pihak istana sungguh sangat meremehkan para guru besar. Bangsa ini didirikan oleh para intelektual, dan intelektual itu sumbernya di kampus, dan pemegang tertinggi intelektual mandat tertinggi adalah para guru besar. Jika guru besar sudah diremehkan, maka istana negara ini, pemerintahan ini mau dibawa kemana negara ini? Baik. Saya berikan kesempatan kepada Mas Ali Husni. Akan terus menyala hingga sampai Presiden Jokowi
berhenti dari permainannya di atas kontestasi pemilu 2024 seperti itu. Baik, Mas Alusni, silakan singkat saja. Ya, ketika pada akhirnya hukum dijadikan alat pembenar berkekuasaan, ketika hukum pada akhirnya hari ini dikuasai oleh kepentingan kelompok, ketika hari ini kedaulatan rakyat dikesampingkan, ketika hari ini demokrasi semakin mundur, dan kita pada akhirnya menemukan siapa musuh bersama kita, yaitu presiden sendiri yang telah merusak tatanan hari ini, terutama tatanan demokrasi dan bernegara. Hukum menjadi positivis, instrumentalistik, menjadi pembenar dan justifikasi bagi kekuasaan. Soekarno tidak pernah membuat anaknya menjadi presiden, Soeharto dan presiden selanjutnya. Maka jika gelombang ini semakin besar, kita dari kawan-kawan Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, teman-teman BEM Sejabar, teman-teman NGO, LSM, budayawan, dan seluruh rakyat sipil akan melakukan suatu mosi tidak percaya ataupun akan melakukan suatu gerakan yang lebih besar lagi, bahwa Jokowi hari ini sudah menjadi bapak pembangunan politik dinasti. Tunggu pada akhirnya ini akan menjadi suatu gelombang yang besar jika istana ataupun Jokowi tidak sikap menjadi sosok negarawan ataupun sosok teladan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Mungkin terima kasih, itu saja mungkin perasaan dari kita selaku masyarakat Jawa Barat, mahasiswa Bandung dan lain-lain. Terima kasih. Oke, baik, kita akan tunggu respon dari Presiden Joko Widodo berkaitan gerakan mahasiswa ini, dan kita juga tetap berharap bahwa gerakan mahasiswa ini penyampaian aspirasinya tetap dilaksanakan dengan damai. Terima kasih Mas Alusni, terima kasih Mas Angga dan juga Bang Faisal telah bergabung bersama kami di studio. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.